perhitungan kelima, yaitu bila ada dua gugus pengarah otopara terletak meta satu sama lain, bagaimana caranya kita mau sintesis? Caranya dengan memasukkan gugus NH2 untuk kemudian disingkirkan atau dihilangkan melalui reaksi diazotasi dan reduksi. Seperti contoh berikut ini. Pada panduan 5 ini ada penambahan cara-cara mensintesis selain yang pernah kita ketahui, yaitu diskoneksi dan interkonferensi gugus fungsi atau FGI. Sekarang kita dapat tambahan lagi satu cara, yaitu functional group addition atau FGA, yaitu suatu penambahan gugus fungsional, di mana di sini gugus yang akan ditambahkan adalah gugus amino, yaitu pada retrosintesis ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya nantinya? Ada reaksi tersendiri yang akan dihilangkan dengan diazotasi dan reduksi. Gugus amina yang pada senyawa 9 ini di FGI dulu menjadi gugus nitro. Nah, setelah itu ditambahkan pada posisi di sini, yaitu gugus amina. Ingat, kita ini berjalan mundur ya, bukan sebaliknya. Nah, setelah itu kita diskoneksi dahulu pada posisi nitronya ini. Nah, selanjutnya setelah kita diskoneksi akan didapatkan senyawa ini. Ya. Karena kita akan menuju statik material suatu asam salisilat pada senyawa 11 ini, oleh karena itu kita FGI dahulu gugus amina di sini yang dirubah menjadi gugus nitro dan akan diskoneksi mendapatkan statik material ada senyawa 11. Nah, bagaimana sintesisnya dapat kita lihat pada sintesis berikut ini. Suatu asam salisilat di mana R-nya ini nanti kalian ganti dengan H. Asam salisilat kalian reaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat akan menghasilkan gugus nitro sebagai elektrofil yang akan terikat pada sistem aromatisnya pada posisi para dari siapa? Dari OH. Nah, OH atau OR di sini merupakan gugus pengarah ortopara, sedangkan gugus karboksil atau COH suatu pengarah meta. Jadi cocok. Ini meta terhadap CO2H dan para terhadap OH. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu pertama kita ubah dulu NO2 ini menjadi NH2. Jadi nitro direduksi dulu menjadi gugus amino. Dengan apa? Dengan reaksi regen yang satu ini, yaitu H2PDC. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu rubahlah dulu menjadi gugus amida dengan penambahan asam asetat anhidrat. Seperti pada panduan keempat tadi. Nah, setelah itu selanjutnya bagaimana? Setelah terbentuk suatu amida, kita kan mau menuju torching material atau setelah kita rubah menjadi gugus amida,
selanjutnya adalah ini dia namanya penambahan gugus lagi atau functional group addition tadi dengan menambahkan gugus nitro pada posisi orto dari NH2 atau amida, NHAC atau amida. Setelah terbentuk amida, kita tambahkan suatu asam nitrat dan ditambah dengan asam sulfat itu nantinya, ataupun juga kalau di sini memang tidak dicantumkan asam sulfat, berarti cukup ditambahkan asam nitrat sudah NO2 sebagai NO2 plus sebagai elektrofil sudah bisa masuk pada posisi orto dari NH2-nya di sini. Tapi ingat, ini nanti bukan NH2 tapi NHAC, yaitu suatu amida. Dia pada posisi orto ini bisa masuk karena NHAC di sini adalah gugus pengarah orto para. Oleh karena itu dia masuk pada posisi ortonya. Tetapi mengapa tidak langsung diikatkan pada gugus aminanya? Mengapa harus dirubah dulu pada reaksi ini dengan penambahan asam asetat anhidrat? Ingat, karena supaya tidak terbentuk dinitrasi atau terbentuk nitro pada posisi orto yang lain. Nah, setelah terikat gugus nitronya, kembalikan lagi gugus amida ini membentuk gugus amina dengan ditambahkannya suatu basa dan air pada reaksi yang kedua ini. Nah, dengan rendemen 68%. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menghilangkan kembali atau disingkirkan. Jadi seolah-olah gugus amina yang terbentuk di sini atau NO2 yang terikat di sini atau amida ataupun amina ini yang terbentuk di sini adalah semacam boneka. Jadi dia dipasang. Nah, kalau dalam bahasa sintesis namanya dummy gitu. Nah, jadi dia semacam habis manis apa dibuang begitu. Jadi setelah dipakai, habis itu dia dibuang. Dipakai untuk bisa mengingatkan NO2, habis gitu dia dibuang untuk mencapai target molekul kalian yang memang nyatanya tidak ada substituen di sebelah sini, ya kan? Karena kita mau memasukkan gugus NH2 ini pada posisi meta dari gugus yang sama-sama pengarah orto para. Nah, bagaimana caranya menghilangkan gugus NH2 di sini? Yaitu dengan diazotasi, reaksi diazotasi. Apa itu reaksi diazotasi? Mari kita kembali lagi ke reaksi diazonium. Ya, bisa kalian lihat di sini, reaksi yang tadi, penghilangan suatu gugus NH2 bisa dilakukan dengan reaksi diazotasi melalui reaksi garam diazonium. Lihat pada kursor saya, di mana tadi kan gugus NH2 di sini ditambahkan suatu asam nitrit akan menjadi senyawa Na2+. Nah, Na2+ ini yang nantinya akan hilang seperti reaksi yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Dia akan hilang menjadi suatu gas nitrogen yang nantinya jika kalian tambahkan Z-nya ini atau kalian menginginkan bahwa NH2-nya di sini adalah hilang, yaitu diganti dengan H di sini. Oleh karena itu, reagennya adalah bisa menggunakan asam fosfit ataupun juga dengan bisa suatu etanol maupun suatu etanol dengan adanya katalis asam. Oleh karena itu, kalian bisa lihat di sini reagen-reagen yang dipakai adalah ini reagen pembentukan garam diazonium dengan nantinya ditambahkan suatu etanol. Karena di sini sudah ada asam, jadi dia tidak tulis di sini. Nah, bisa kalian lihat yang nantinya NH2 ini akan diganti menjadi H. Ya kan, kalau saya tulis di sini ada
ikatan, pasti di sini ada H. Jadi NH2 ini hilang nantinya dengan adanya reaksi diazotasi menjadi H di sini, yang tidak ditampakkan pada gambar berikut. Nah, nantinya NO2 ini akan direduksi menjadi NH2, tetapi reduksinya di sini dia menggunakan besi 2 hidroksi alkali, bisa, atau dengan yang lain pun juga bisa, seperti rekan-rekan yang pernah kalian ditogi. Untuk panduan ke-6, clue-nya, bila terdapat gugus yang suka dimasukkan ke dalam cincin aromatis, maka jangan diputus, tetapi carilah bahan baku yang mengandung gugus tersebut. Inilah yang saya bilang dari dulu, bahwa jika gugus-gugus tersebut itu susah, seperti hidroksi, gugus metoksi, maupun gugus aryl, dia susah dimasukkan, atau sekiranya nanti kalau dalam retrosintesis dia susah diputus atau diskoneksi, maka apa yang harus kita pikirkan? Kita harus pikirkan adalah starting material yang memang sudah ada. Sebagai contoh yaitu berikut senyawa 4. Sekiranya kita berpikir bagaimana mau cari starting materialnya. Kalau gugus nitro kita bisa diskoneksi karena dengan cara substitusi elektrofilik nitrasi. Kalau gugus alkil bercabang itu pun juga kita bisa lakukan dengan alkilasi Van der Graaf. Nah, bagaimana pada senyawa 5 ini? Pada senyawa 5 kita bisa mendiskoneksi gugus metil dengan nantinya alkilasi Van der Graaf. Nah, setelah itu sekiranya bagaimana kita mau mendiskoneksi gugus metoksi, itu tidak mungkin kita lakukan karena gugus metoksi susah untuk didiskoneksi. Oleh karena itu sejak dari awal bahwa dari senyawa 4 ini kita tidak mungkin mendiskoneksi terlebih dahulu gugus metoksi. Mengapa? Karena gugus metoksi susah untuk didiskoneksi atau susah akan dimasukkan pada senyawa aromatis. Oleh karena itu kita harus berpikir ke starting material yang sekiranya memang ada material yang seperti gugus metoksi yang sudah terikat pada senyawa aromatis, yaitu suatu anisol namanya. Untuk panduan ke-7 atau panduan terakhir, lihat kombinasi substituen dari molekul target dan carilah kombinasi tersebut dalam bahan baku, khususnya jika di kombinasi tersebut sukar untuk dibuat. Nah, inilah starting material yang akan kalian pakai nanti sebagai bahan baku untuk sintesis. Bisa dari asam salisilat atau antralik asid, hampir sama dengan asam salisilat, cuma di sini adalah gugusnya NH2, asam petalik, anhidrida petalik. Ini ada meta, ada orto, ada para, kresol, ada orto, meta, para, kompon, ada orto, meta, para, kresol, ada difenil, ada mesetilen, dan yang satunya adalah suatu anisol yang di atas tadi. Nah, seperti pada contoh terakhir ini, yaitu senyawa 12A mempunyai gugus suatu hidroksi, gugus karboksil, dan suatu gugus asil. Nah, sekiranya bagaimana kita mendiskoneksi? Ya mudah saja, karena kita akan berpikir starting materialnya adalah suatu asam salisilat, yaitu senyawa 11. Nah, jadi tinggal di diskoneksi yang nantinya sintesisnya adalah suatu reaksi yang nantinya berawal dari suatu starting material asam salisilat yang akan direaksikan dengan asam asetat anhidrida dan akan terbentuk suatu asetil di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sama seperti yang kemarin atau sebelum-sebelumnya, bahwa
penambahan gugus asetil pada suatu gugus atau perubahan suatu gugus menjadi adanya asetil akan mengurangi kereaktifannya, sehingga yang akan terjadi adalah hanya monosubstitusi, di mana di sini kalian akan mensubstitusi gugus asil dengan ada penambahan AlCl3 adalah sebagai asam Lewisnya hanya pada posisi para saja, para dari OAC di sini. Ya. Nah, di sini. Jadi bukan pada posisi orto yang di sebelah sini, tapi hanya satu, yaitu monoasilasi, yaitu pada posisi satu saja di sini. Nah, posisi para. Oke, cukup sekian dari saya. Selalu tetap semangat meskipun kita berada pada keadaan yang pandemi corona seperti ini. Kalian harus tetap belajar, tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian.